Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Dirjen, kadang ketika kita kemudian bersemangat untuk melakukan perubahan, tetapi bagaimana supaya kemudian semangat kita itu bisa menjadi visi bersama, sebagaimana yang Pak Dirjen sampaikan tadi. Karena tentu saja sebuah kapal itu tidak akan bisa berlayar dengan bagus kalau tidak ada kolaborasi dari seluruh anak buah kapal, kan kira-kira seperti itu Pak Dirjen. Kan kadangkala sebuah perubahan, sebuah niatan yang baik itu ada saja yang pro kontra. Nah, saya ingin minta tips dan triknya Pak Dirjen karena saya yakin dengan pengalaman dan wawasan Pak Dirjen yang sudah sangat luar biasa ini, ibaratnya kan kalau kami ini masih sangat dini Pak Dirjen, menjadi hakim juga baru 2 tahun, jadi butuh masukan, kemudian sharing wawasan dan ilmu dari Pak Dirjen yang sudah sangat luar biasa itu. Sementara itu Pak Dirjen, dan sekali lagi saya terima kasih ke Pak Dirjen, mewakili teman-teman juga, mudah-mudahan kebijakan Pak Dirjen adalah kebijakan yang terbaik dan saya yakin akan dikenang oleh banyak orang termasuk angkatan kami khususnya Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Ini luar biasa juga kiprah beliau ya sebagai hakim di PA Soreang ya. Dan kepada Pak Dirjen, kami persilakan untuk langsung memberikan tanggapannya. Ya, memang itu satu diskresi yang saya lakukan adik-adik di seluruh Indonesia, karena saya memetakan organisasi Badan Peradilan Agama ini, kalau saya tidak berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang sudah saya petakan ini, tidak saya selesaikan. Oleh sebab itu, saya memetakan bahwa di satu kelas 1B di seluruh Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, hakimnya cuma 4, cuma 3, sedangkan perkara 2.000, 3.000. Tidak akan mungkin organisasi yang bebannya luar biasa, yang di luar dari perhitungan rasional, bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan keinginan Badan Peradilan Agama untuk membawa organisasi itu prestasi. Oleh sebab itu, saya mencoba berkomunikasi dari hati ke hati pimpinan Mahkamah Agung. Bapak Ketua Mahkamah Agung, saya bilang saya dalam keadaan yang luar biasa organisasi saya ini, di mana hakim-hakim yang ada di pengadilan kelas 1B hanya 3, dan 5 dengan ketuanya, 4 dengan ketuanya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan itu dengan beban yang luar biasa 3.000, 2.500. Secara berpikir rasional tidak ada pemetaan saya itu. Oleh sebab itu saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung, teman-teman yang sudah pangkatnya 3B, baru 1 kali di luar Pulau Jawa, maupun 3B yang ada di pengadilan kelas 2 di Jawa seperti Soreang, Ngampra, Tasik, Banjar, apalagi itu. Saya minta kepada Ketua Mahkamah Agung dan di luar Pulau Jawa untuk semuanya saya tarik. Semuanya saya tarik ke kelas 1B. Tidak ada lagi di kelas 2 saya tarik. Sehingga terjadi kekosongan hakim di kelas 2, apalagi di Soreang, Ngampra, perkara yang besar. Nah, kalau ditarik, kata Pak Ketua Mahkamah Agung, kalau ditarik itu Pak Cok, terjadi kekosongan di kelas 2. Ya bagaimana caranya kekosongan kelas 2 ini kita isi yang mulia? Saya bilang, saya berpendapat teman-teman yang baru diangkat 2 bulan menjadi hakim itu, saya bawa ke Ngampra Soreang. Pak Ketua bilang, Pak Co, itu jurisprudensi yang ada sampai sekarang ini, 2 kali putar di luar Pulau Jawa, dan pangkatnya 3C, baru bisa masuk di Jawa. Tidak akan mungkin terjadi. Dia bilang, ini bagaimana cara saya meyakinkan peradilan yang lain dengan perubahan ini? Ya, bagaimana lagi yang mulia? Karena ini organisasi ini harus berjalan, dan organisasi ini harus kita
laksanakan, harus ada diskresi, satu keberanian untuk mengambil satu keputusan, sehingga bisa dia. Akhirnya Pak Ketua mengatakan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus dengan Wakil Ketua dua-duanya, malahan di bawah Rapim, dibawa ke Rapim itu. Sehingga alhamdulillah ide dari kami dari Badan Peradilan Agama dikabulkan. Ini cerita singkat, perjuangannya luar biasa itu, lama beberapa hari bolak-balik kita rapat. Ini cerita singkat. Alhamdulillah anak-anak kita yang baru diangkat 2 bulan menjadi hakim, saya tarik dengan perhitungan ranking 1 sampai 45. Saya tarik itu, semua 1 sampai 45 saya tarik, masuk di Soreang, Ngamprat, Banjar, masuk ke Tasik, masuk ke PA yang lain di Pulau Jawa. Sehingga organisasi itu berjalan. Itulah keberanian, bagaimana meyakinkan pimpinan untuk mengambil diskresi, supaya organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang dialami oleh adik kita di Soreang itu. Mereka mendapatkan berkah dari suatu keadaan yang luar biasa organisasi ini, sehingga ada penyimpangan. Hanya Pak Ketua, bagaimana saya berikan keyakinan kepada peradilan lain seandainya dia minta. Ya, itu yang dikatakan oleh Pak Ketua. Ya, mungkin Pak Ketua akan menyampaikan alasan kami ini kenapa bisa terjadi hal yang begitu. Tapi alhamdulillah, selama kita ingin berbuat baik pada Mahkamah Agung, berbuat baik pada Badan Peradilan, pimpinan Mahkamah Agung selalu mengaminkan program dan rancangan pemikiran kita supaya organisasi itu bisa berjalan. Saya, teman-teman, pertama saya menjadi Dirjen Peradilan Agama masih hidup beliau ini, Profesor Abdul Manan, dengan Pak Yasardin. Mungkin yang mulia ada kali ini. Mengatakan pada waktu di Diklat, Pak Co, Bapak ini sekarang Dirjen, ada masalah yang luar biasa yang perlu Bapak tangani. 3 dirjen pernah diusulkan, 3 dirjen ini ditolak oleh pimpinan. Mengenai apa, Pak? Mengenai persamaan kurikulum hakim yang pernah belajar di Universitas Ibnu Saud di Arab Saudi, Diklat. 3 dirjen mengusulkan itu ditolak oleh pimpinan untuk disesuaikan supaya dapat sertifikasi hakim ekonomi syariah. Disesuaikan ilmu yang dia dapat. 3 dirjen kata beliau berdua. Coba Pak Dirjen, itu tidak lama saya selesaikan, hanya 2 minggu. Saya datangin pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung. Saya berdialog, datang lagi, saya yakinkan. Coba berikan data, saya berikan data kepada beliau. Hanya 2 minggu saya selesaikan. Bahwa itu bisa dilaksanakan. Itu asalkan kita berdialog dengan baik, asalkan kita mampu meyakinkan bahwa kebenaran yang kita sampaikan ini adalah hal yang baik untuk kepentingan bersama dan Mahkamah Agung. Selesai itu saya lagi ditantang lagi sama Profesor Abdul Manan. Ini ada, saya mengajukan 3 kali dicoret terus. Pak Dirjen, dicoret terus untuk sertifikasi hakim jinayat di Aceh. Saya ambil alih lagi. Alhamdulillah hanya 2 minggu. Saya datangin yang coret itu, yang mulia, saya berikan pemahaman tentang hal. Alhamdulillah pimpinan itu, asalkan kita berdialog dengan baik, kita yakinkan, tidak mungkin pimpinan itu tidak mau melihat suatu hal yang baik. Ya, alhamdulillah hanya 2 minggu saya selesaikan, berjalan dengan baik.
Ini semua harus keikhlasan, semangat. Ya, semangat itu diperlukan. Kemudian daya dobrak kita. Harus punya daya dobrak. Ya, keberanian. Dengan keyakinan, dengan rasional berbicara dengan beliau, tidak ada pimpinan yang tidak mau lihat kemajuan. Itu garis bawahi itu. Tidak ada pimpinan yang tidak mau melihat suatu kemajuan di dalam subsistem organisasi yang dia pimpin. Dia bangga. Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, bangga dengan keadaan yang kita jalankan di Badan Peradilan Agama. Dia senang. Senang dia. Karena membawa nama baik beliau. Begitu, adik-adik. Terima kasih.